Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida. Pemirsa tentunya dalam program Bincang hari ini. Dan tentunya ini eksklusif sekali dan spesial sekali karena di bulan Ramadan ini tentunya Bincang hari ini bersinergi dengan program Ramadan Sultan TV yaitu Siar Ramadan. Pemirsa, ketika berpuasa, tentunya kita tetap dituntut untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Meskipun waktu makan menjadi lebih terbatas, nah tapi ya tentu ini penting sekali untuk kita memilih jenis asupan agar waktu makan yang hanya sebentar itu benar-benar dapat menjadi waktu pengisian bahan bakar agar nih esoknya tetap optimal dalam beraktivitas seharian. Nah, tentunya nutrisi yang tepat akan mendukung ibadah puasa dengan baik. Lalu, bagaimana nih kiat-kiat memilih makanan sehat agar puasa kuat dan Ramadan menjadi lebih berkualitas? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kak Irawati, yang merupakan nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Ira. Waalaikumsalam Kak Rida. Jadi panggilnya kakak ya, ya kakak biar aja lebih deh. santai. Biar kita ngobrolnya santai dan memang terlihat masih muda juga dia. Iya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. tetap seger ya kalau puasa-puasa juga. Betul, ya ini perkiraannya beberapa jam lagi buka gitu ya. Jadi pokoknya harus tetap segar. Tentunya terima kasih Kak Ira. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan bisa bergabung di Sultan TV. Baik, alhamdulillah kita juga terima kasih nih karena wah ini di bulan Ramadan kita kedatangan nutrisionis atau ahli gizi nih ya pemirsa. Kita akan bertanya gitu kan ya, banyak sekali pertanyaan juga nih ya. Dan ini tepat sekali dengan tema kita hari ini, makan sehat, puasa kuat untuk Ramadan berkualitas. Oke, luar Langsung biasa aja ya. Ini ngomong-ngomong tentang puasa ya, mungkin kita bisa lihat ada beberapa orang yang aduh lemas gitu, atau ada juga yang wah segar sekali. Nah ini juga kan pasti ada kaitannya dengan asupan makan. Betul. Yang memang ini dikonsumsi ketika berbuka ataupun sahur. Sebenarnya nih Kak, ini kalau kita lihat prinsip makanan sehat, ini seperti apa nih biar masyarakat dan pemirsa ini nggak keliru? Iya, jadi kalau kita makanan sehat itu tentu lebih ke gizi seimbang karena kita gizi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat dengan posisi kita puasa, dengan kondisi kurang lebih 12 jam berpuasa itu tentunya akan membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Padahal anjuran makan kita sekitar 2000 kalori per hari dalam kondisi yang normal ya. Sedangkan dalam puasa itu kita berkurang asupannya sekitar 20-30% asupannya, jadi hanya sekitar 1600 kalori. Tapi bagaimana dengan 1600 kalori itu kita bisa memaksimalkan asupan gizi kita agar tetap sehat dan kuat selama berpuasa. Seperti itu. Dan biasanya nih kondisi puasa apa sih kakak yang sedang terjadi? Biasanya apa yang dimakan kakak kalau puasa? Di pas buka puasa nih apa? Kalau biasanya buka puasa kan katanya kita disunahkan memakan yang manis-manis. Ya. Tapi yang manisnya apa nih? Nah ini nih, gimana nih? Oke, jadi kan kita sudah berbuka puasa, mau berbuka puasa kemudian dianjurkan minum yang manis-manis, tapi ingat yang manisnya itu seperti apa? Kita nih terlalu kreatif kakak manisnya itu. Coba biasanya apa contoh kakak? Wah kalau kita lihat di jajaran kuliner Ramadan biasanya ada es campur, pokoknya dengan es buah, segala es dan yang manis-manis gitu. Nah, apakah itu benar? Nah, sedangkan yang disunahkan sama Rasul itu adalah kurma yang manisnya alami. Jadi kita dengan air putih dulu, kemudian dengan kurma. Itu aja dulu. Jadi nggak langsung makan berat, gitu ya, makan berat itu akan kaget gitu perut kita. Jadi setelah kita berbuka puasa, minum air putih, kurma 3 butir, kemudian kita jeda dulu nih sebelum makan sekitar 10-15 menit, itu kita jeda dulu. Mungkin kita bisa sholat maghrib dulu, barulah kita makan. Ini kita mau makan utama atau makan yang lain. Nah, tapi kondisinya, kenapa sih nggak boleh langsung makan nih Mbak? Ya, kenapa tuh? Jadi perut kita kan kosong sekitar 12 jam.
bagaikan kita lagi tidur, kemudian dibanguni mendadak. Enak nggak sih? Nggak enak ya. Kaget gitu ya. Mm-mm. Nah itulah yang bikin kita perutnya sebah, lambung begah gitu ya. Jadi makanya diistirahatkan dulu, baru kita makan setelah itu. Tapi balik lagi ke kondisi makanan yang kakak makan biasanya. Contoh nih masyarakat, bukan kakak deh. Biasanya tinggi lemak, Tuh, goreng-gorengan, tinggi lemak, gorengan, manis-manis, kemudian tinggi tepung karbohidrat. Apa tuh karbohidrat? Gorengan ya, balik lagi. Kemudian rendah serat. Jadi itu kondisi masyarakat di Indonesia, tinggi lemak, tinggi karbohidrat, banyak, ya. Rendah serat. Nah itu yang menyebabkan kondisi puasa tidak fit. Contohnya perut begah, asam lambung meningkat mungkin, kemudian lemes dari otot, atau pada penyakit yang diabetes itu hiperglikemi ataupun hipoglikemia seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur pola makannya. Nah, dianjurkan saat buka puasa, kalau konsepnya ada nih, kita harus makan bergizi seimbang ya. Jadi kita tetap konsep gizi seimbang. Kalau dulu dengan konsep 4 sehat 5 sempurna, pernah dengar kan? Masyarakat juga Pak tahunya 4 sehat 5 sempurna kan? Tapi sekarang sudah tidak relevan 4 sehat 5 sempurna itu. Sekarang pedomannya sudah gizi seimbang gitu. Gizi seimbang tuh apa aja nah, gitu isinya? Apa sih isinya gizi seimbang itu? Yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur dan buah gitu. Jadi sesuai dengan porsinya seperti itu. Piringnya jadinya penuh ya, tapi iya, piringnya juga seimbang lah gizinya. Betul. Jadi bukan kalau ada piring itu sepertiganya karbohidrat. Nah, ini mungkin juga ada beberapa masyarakat yang kebingungan. Ini karbohidrat nih apa aja? Apakah memang harus nasi? Atau ternyata ada pilihan lainnya yang bisa dikonsumsi? Jadi karbohidrat yang baik itu tentunya kita pilih karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks itu contohnya nasi yang pasti utama ya. Kalau antara nasi putih dengan nasi merah, beras merah itu akan lebih bagus dengan nasi merah gitu. Kemudian ubi, jagung, kentang atau yang lainnya. Tapi kalau orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi belum makan ya. Betul. Tapi ternyata kalau makan ubi, makan singkong itu sama saja sudah makan gitu. Kemudian kita hindari pemilihan karbohidrat yang sederhana. Contohnya tepung, mie, roti itu favorit masyarakat. Karena tepung, di mana ada tepung? Ada di gorengan. Nah, masalahnya apa sih dengan gorengan-gorengan itu? Nah, ini juga harus diedukasi ini, Kak, gimana? Jadi dia itu adalah makanan yang rendah serat tentunya. Kemudian lemaknya ini sulit dicerna. Terurainya juga lama ya? Betul gitu. Jadi kita menghindari makanan berminyak dan kemudian yang asin-asin juga akan berpengaruh. Gitu. Jadi diharapkan tetap tadi misalkan karbohidrat nih mau pilih apa, nasi, kentang, ubi, jagung dan lain-lain boleh silahkan. Kemudian ada lauknya apa, mau daging ayam, ikan, telur dan segala macamnya hewani. Kemudian proteinnya itu bisa tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan nggak masalah ya. Kemudian sayuran boleh, sayuran segala macam sayuran nggak ada masalah. Kemudian buah-buahan. Nah itu udah dengan gizi seimbang itu akan membantu asupan gizi kita baik, kualitas energi kita juga tercukupi kebutuhannya dan badan juga akan menjadi fit. Gitu. Nah, kalau tadi kan ketika berbuka ya, ini juga supaya nggak kaget lah. Jadi kita juga harus memilah gitu makanan-makanan yang emang ini baik untuk pencernaan kita. Nah, selanjutnya ini kan pasti ada kaitannya dengan sahur. Besoknya kan mau beraktivitas. Orang ini kadang kalap. Bukan hanya dibukanya saja tapi sahur dengan anggapan bahwa saya harus menyimpan energi yang banyak, makanya makan apa aja. Nah ini Kak, kalau bicara tentang asupan gizi saat sahur, baiknya ini seperti apa? Jadi intinya sih antara sahur dan buka sama ya konsepnya gizi seimbang. Tapi di bulan puasa ini kita makanlah makanan yang menahan lapar agak lama. Contohnya yaitu yang tinggi serat, sayur dan buah. Kita perbanyak sayur dan buah, jadi laparnya tuh agak lama gitu. Itu pertama ya. Kemudian kita utamakan juga cairan. Kan cairan kita sehari-hari butuh berapa gelas Kak?
Udah kita 4 liter ya. 4 liter. 8 gelas. 8 gelas. Ya. Itu pokoknya ada yang mau diet biasanya, Kak. Biasanya gitu. seperti itu. 8 gelas atau 2 liter ya kurang lebih. Itu sehari-hari normally gitu ya. Tapi puasa bagaimana? Tetap puasa juga 8 gelas sehari. Lebih dari situ juga boleh kan? Nggak masalah. Cuman kan orang Indonesia rata-rata 8 gelas itu agak berat. Nah, bagaimana kita mengatur bahwa waktu kita singkat dari antara buka puasa sampai ke imsak itu singkat sekali, butuh 8 gelas. Bagaimana pengaturannya? Pertama, tadi kan pas buka puasa buka puasa, kemudian mau mau makan ya, mau makan, kemudian sebelum taraweh, setelah taraweh, sebelum tidur dan bangun tidur, kemudian pas sahur 2 kali, jadi pas 8 gitu. Itulah yang mengatur cairan kita agar pas siang hari tidak kehausan atau tidak dehidrasi. Nah, tentu yang paling penting lagi pada saat sahur tidak boleh atau hindari kopi dan teh. Kenapa tuh? Tapi kan biasanya beberapa masyarakat ada yang nih karena besoknya mau puasa kudu ngopi, kudu ngerokok, kudu ngeteh. Jadi gimana nih berarti? Jadi kopi dan teh itu sifatnya diuretik. Diuretik itu artinya dia cepat pembuangan air kecil. Jadi sering pipis. Besar ya? Iya, besar gitu. Jadi rata-rata saya tipenya uji coba ya. Kalau saya minum kopi di saat sahur, saya perhatikan itu 15 menit sekali saya buang air kecil. Tapi kalau saya tidak minum kopi pada saat sahur, itu bisa agak lama. Jadi menghindari pengeluaran cairan yang agak berlebih gitu. Oh, oke. Jadi ini juga mungkin nggak tahu ya, beberapa orang juga akhirnya kayak ngopi aja. Ternyata ini yang membuat ini haus nih gitu, stok minuman kita untuk satu hari yang jalani puasa kan berkurang. Oh ya, terkait cairan nih. Tadi kan pas buka puasa kita dianjurkan, balik lagi ke buka puasa, dianjurkan dengan minum dan makanan yang manis. Minumnya itu sebagai mengganti cairan itu bisa dengan air kelapa. Air kelapa itu banyak ion-ion yang bagus, jadi mengatasi dehidrasi yang kita selama seharian kita puasa. Asalkan jangan ditambahin kental manis. Ya, nah masalahnya air kelapanya tuh harus murni, jangan ada susu ataupun gula tambahan lainnya, seperti itu. Nah itu jadi sebuah tips ya. Betul. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat juga konsep puasa ini sebenarnya mengembalikan diri kita menjadi lebih sehat lagi. Nah ini bukan ibaratnya malah membuat kita tersiksa, tapi ini justru detox juga ya Kak ya. Betul. Nah kemudian ini yang paling deh, tadi kan kalau Kak Ira bilang kopi, teh itu juga dihindari. Adakah makanan lain yang mungkin ini dihindari ketika kita makan sahur? Kalau makan sahur, jadi sebaiknya makanan itu tidak digoreng-goreng ya, kita hindari atau kita kurangilah minimal yang goreng-gorengannya. Kita lebih yang mungkin berkuah, sayur yang berkuah, kemudian lauk yang dipepes atau yang dibakar. Jadi hindarilah yang gorengan-gorengan itu, karena tadi balik lagi ke masalah lemak seperti itu. Ya ada juga kan kadang yang sahur nasi campur mie. Double karbo ya. Biar lebih karbo makan karbo. Seperti itu. Nah, kemudian ini, meskipun tadi ya kita lihat ya Kak, bahwa makanan kita asupan ketika buka, sahur sudah mencukupi lagi, sudah seimbang gizinya. Namun kadang ini juga besoknya lemas gitu kan ya. Nah ini, apakah ada tips nih dari Kak Ira sendiri terkait seseorang gitu ya, agar ini tetap berenergi dan tidak mudah lelah selama puasa? Oke, dari asupan makan kita sudah jaga, udah gizi seimbang, segala macam udah oke. Nah, biasanya kita kurang olahraga, iya nggak sih? Kalau biasa sehari-hari kita olahraga, tapi ternyata pas puasa, aduh lemes misalnya puasa, nggak olahraga misalnya. Nah, kita ada tipsnya buat olahraga itu dilakukan olahraganya setelah buka atau setelah tarawih gitu. Jangan olahraga di saat puasa, tentu akan lemes ya. Jadi olahraga ini kita bisa menyeimbangkan antara aktivitas fisik dengan asupan makan kita, seperti itu. Jadi sebenarnya kadang kan gini, di masyarakat kalau lagi puasa jangan banyak gerak. Iya, mager gitu ya. Mager tidur gitu kan ya. Tapi ternyata itu justru malah semakin memperparah magernya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, semakin kita mager itu akan semakin lemes. Tapi kalau semakin kita dibawa gerak, itu akan semakin semangat dan beraktivitas. Kuncinya jangan tidur setelah subuh.
Nah, ini favorit. Nah, karena kan kayak aduh bingung ya mau ngapain lagi gitu. Sudah mungkin dibawa gerak kok matanya ngajak tidur gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tidur gitu kan ya. Gimana nih kalau berkenaan dengan puasa kita bisa memenuhi kebutuhan tidur kita? Gimana cara mengaturnya nih, Kak? Kalau masalah tidur ya memang kita di bulan Ramadan ini agak berkurang sih jatah tidurnya. Tapi usahakan itu lebih apa ya? Walaupun sebentar tapi kualitasnya bagus gitu, tidak terganggu. Tapi sesuai dengan anjuran kita bahwa tidak tidur setelah subuh ataupun setelah asar. Nah, sudah menerapkan itu aja kita hanya tidur dari jam berapa biasanya Kakak tidur? Kalau jam 10 sudah tidur. Jam 10, berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3 sudah bangun. Ya udah cukup lah itu sebenarnya. Semakin tambah usia semakin sedikit jam tidurnya. Karena banyak pikiran. Seperti itu. Selain itu nih, apalagi kiat-kiat mungkin tadi kan Kak Ira menyampaikan jangan tidur setelah subuh, setelah asar juga. Kalau misal kayak tidur siang gitu masih aman ya Kak? Masih aman, tapi jangan terlalu lama lah. Berapa sih untuk maksimalnya? Secara optimal sih kurang lebih 1 jam itu masih optimal dan masih enak gitu. Kalau udah terbangun gitu ya udah bangun, jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi tuh alhamdulillah pasti pusing kalau menurut saya. Betul. Kadang kan jadi ada konsepnya puasanya itu setengah hari. Setengah harinya beraktivitas, setengah harinya tidur. Katanya tidurnya puasa itu ibadah ya. Nah, gimana nih Kak menurut Kak Ira sendiri nih? Ya, tapi balik lagi kalau puasa tidurnya aja beribadah, apalagi kalau kita beraktivitas akan jauh banyak ibadahnya gitu. Oke, nah tadi ya benar balik lagi tidurnya aja ibadah, apalagi kalau misal kita beraktivitas dan beribadah lainnya gitu kan ya. Nah, kemudian ini Kak, biasanya juga ketika berpuasa kita selalu melihat ya ada banyak sekali suplemen-suplemen atau vitamin yang digabungkan lah baik oleh produsennya gitu kan ya, ataupun orang-orang kadang rekomendasi biar kuat nih, biar ini nih. Nah, sebenarnya itu baik atau tidak? Dan kalau semisal baik, kiranya hal apa yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih vitamin yang baik? Oke, jadi kalau kami sebagai tim medis dari kesehatan, kalau kita sudah mencukupi kebutuhan gizinya sesuai gizi seimbang, itu nggak ada masalah, nggak perlu pakai suplemen-suplemen lagi karena sudah terpenuhi. Tapi kalau memang merasa agak kurang nih, ya tambahkan saja suplemen vitamin C. Itu karena daya tahan tubuh seperti itu. Kalau vitamin-vitamin lain kita nggak bisa jamin ya seperti apa. Takutnya saya bilang ini ternyata yang lain gitu. Jadi intinya cukupi asupan gizi seimbang sehari-hari kita, itu akan terpenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Seperti itu. Jadi tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana asupan ketika berbuka, asupan sahur, kemudian juga kita tadi ngobrol tentang hidrasi ya, ini kan penting sekali minum. Lalu tadi juga vitamin-vitamin, tapi ini kan akhirnya juga yang menjadi apa ya, ibaratnya catatan juga bagi pemirsa, bagi masyarakat. Kadang nih jangan asal milih vitamin juga ya. Kalau misal tadi gizinya sudah seimbang, sebenarnya nggak perlu ya Kak? Nggak perlu, jadi udah cukup. Tapi kalau misalnya pengen banget gitu ya cukup lah suplemen vitamin C yang normali di masyarakat, nggak apa-apa, masih aman. Ada nggak hal yang harus dihindari mungkin bagi masyarakat yang kekeh gitu mau menggunakan vitamin tapi kayak nggak cukup kalau vitamin C doang gitu. Ini sebenarnya vitamin C yang beredar itu kan 1000 mg ya rata-rata. Padahal kebutuhan vitamin C itu tidak lebih sekitar kurang lebih 50 mg. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh udah overdosis sama vitamin C. Tapi apakah itu baik? Tapi balik lagi, vitamin C ini vitamin ini ada yang larut air dan larut lemak. Larut air itu A, D, E, K. Yang vitamin C itu dia akan keluar sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang rutin tiap hari, itu yang akan berbahaya. Jadi kalau yang minum suplemen vitamin C yang 1 tablet itu sebaiknya dibagi 4 harusnya. Tapi ini kadang kayak biar sehat 2 tablet 1 hari. Khawatirnya nggak boleh ya. Jadi khawatirnya apalagi yang punya penyakit lambung itu akan bermasalah. Wah, ini amat sangat bermanfaat sekali ya. Karena kadang gini ya, kita kalau sekarang melihat banyak sekali di media sosial gitu kan, di artikel berita yang gitu kan, berita-berita soal bagaimana gizi seimbang, apalagi ini berkenaan dengan puasa, pemilihan suplemen gitu kan ya. Ini beredar tapi kadang tidak disertai dengan sumber. Akhirnya kan ya namanya juga FOMO gitu ya. Oh, ini bagus. Ternyata harus di cross check lebih. Betul. Jadi kalau sudah asupan sayur, asupan buahnya cukup bagus, itu kan sumber-sumber
vitamin, itu udah bagus, dari situ udah mencukupi. Nah, terkait buah nih, tadi ngomong buah. Buah yang baik untuk selama bulan puasa itu adalah yang tinggi cairan. Contohnya apa yang banyak cairan? Semangka, apalagi melon termasuk? melon. Bisa, pokoknya yang tinggi, yang banyak cairannya lah. Yang paling pasti kan semangka ya gitu. Iya, biasanya ada yang suka namanya durian dicampur cendol dan lain-lain. Nah, balik lagi tuh cendol, jadi saya keingetan tuh. Nah, gimana tuh Kak? Dengan es cendol, cendol duren, dengan minuman-minuman manis, semua itu sebaiknya boleh sih. Kalau dalam 30 hari ini ya cuman sekali 2 kali, it's okay, nggak masalah. Tapi usahakan jangan tiap hari minuman yang manis gitu. Apalagi yang punya penyakit diabetes. Harus diganti gulanya dengan gula yang rendah kalori seperti itu. Selanjutnya, tadi kita udah ngobrol lah kiat-kiatnya. Ini kita mau nanya nih aku nih ya, Kak, terkait dengan masalah persoalan yang kadang ini terjadilah pada manusia yang memang melakukan ibadah puasa. Tadi kan kalau penyakit-penyakit ada yang timbul juga. Selain itu, adakah yang lainnya Kak soal masalah penyakit yang kadang timbul saat Ramadan? Ya, rata-rata sih tadi penyakit gula atau diabetes atau masalah lambung yang banyak sering timbul, atau juga di hipertensi mungkin karena kenapa di hipertensi ini di makanan-makanan yang pengawet. Contohnya apa ya? Kayak nugget, kemudian yang gampang-gampang apa yang praktis-praktis tuh? Ya, sosis dan segala macamnya ya. Nah, makanan kemasan atau gorengan dan sejenis lemak-lemak lain itu akan menyebabkan penumpukan lemak, kemudian akhirnya timbullah tekanan darah yang tinggi sehingga menimbulkan hipertensi. Nah, biasanya nih hati-hati nih setelah bulan puasa, lebaran kan? Lebaran kan? Nah, hati-hati after puasa ini kita di makanan-makanan yang manis-manis tuh, kue nastar dan segala macamnya. Itu kan kalorinya tinggi. Katanya pas puasa berat badan turun kita 5 kilo, habis lebaran kita naik 10 kilo. Nah gitu, jadi tetap mau puasa, mau sehari-hari after lebaran kita tetap menjalankan gizi seimbang. Jadi sebenarnya gizi seimbang tuh bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi memang di kehidupan kita setiap hari. Betul, lah. Karena tentunya bicara tentang memilih gizi seimbang, pasti ini berdampak baiknya bagi diri kita ya. Iya, bukan buat orang lain gitu kan ya. Kan sehat dimulai dari saya. Nah, betul. Sehat dimulai dari diri sendiri. Ya. Nah, Kak Ira, gak kerasa nih. Wah. Ini udah kita ngobrol-ngobrol cukup lama juga. Tapi tentunya sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, boleh disampaikan closing statement nih Kak Ira terkait tema kita hari ini, makanan sehat puasa kuat untuk Ramadan berkualitas. Silakan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, tentunya untuk menjalankan ibadah puasa yang sehat, bugar dan tetap fit. Kita penuhilah asupan gizi seimbang dan penuhi cairan tubuh, dan kemudian aktivitas juga tetap terjaga, dan tentunya kita harus janji hidup sehat. Gitu. Kenapa kita harus janji hidup sehat? Karena sehat itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saya. Jadi kalau diri kita sehat, tentu juga keluarga yang lain juga akan ikut sehat dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Tentunya puasa akan tetap semangat. Oke, baik. Wah, tadi closingnya ya, pokoknya kalau misal sehat dari diri kita sendiri, kita akan mengajak yang lainnya untuk lebih hidup sehat. Dan kemudian tadi kalau kita memilih gizi seimbang selama berpuasa, tentunya puasa kita akan lebih kuat. Kemudian tadi Ramadannya jadi berkualitas. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Senang rasanya kita dapat banyak sekali nih ya pengetahuan-pengetahuan yang ini sangat bermanfaat tentunya. Gak kerasa ya 30 menit ya. Iya betul, nanti pokoknya nantikan. Mungkin kita akan podcast lagi ya. Tapi nanti teman-teman, maka dari itu nantikan ya program-program yang ada di Sultan TV. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Salam sehat. Salam sehat. Dan semoga kita juga nih di Ramadannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Ira untuk closing atau sudah kita mau tutup? Oke, intinya sih kita janji hidup sehat dan tentu dengan gizi seimbang, penuhi asupan kebutuhan Anda. Baik. Terima kasih. Kita tutup Kak Ira perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada.
Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kak Irawati yang merupakan nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Serang, membahas mengenai makanan sehat, puasa kuat untuk Ramadan berkualitas. Ada banyak informasi bermanfaat yang tadi sudah kita bincangkan bersama-sama. Semoga ini juga akan berkelanjutan dan pemirsa juga dapat mengambil banyak sekali manfaat di dalam pembicaraan kita hari ini. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.